Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Hana Nabila Medinia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari CTRL dalam Microsoft Word. Jadi, apa sih fungsi dari CTRL itu? Nah, jika kita memencet CTRL dengan salah satu huruf atau angka dalam keyboard, kita akan mempermudah atau mempersingkat. Jadi, kita tidak perlu memilih icon-icon dalam layar. Jadi kita tidak perlu ini di home apa insert ya, apa di page layout. Jadi tinggal CTRL sama huruf atau angka tertentu saja. Oke, langsung kita mulai ya. Sekarang kita mulai dengan CTRL A atau CTRL E. Baik, misalnya di sini ya. CTRL A, kita tekan. Nah, jadi keplok semua. Jadi fungsi dari CTRL A ini adalah untuk mengeblok atau memilih semua yang ada dalam file tersebut atau dalam dokumen tersebut. Selanjutnya CTRL B. CTRL B dia adalah untuk menebalkan huruf yang kita pilih. Misalnya kita pilih ini puji syukur sampai di sini. Ini kita tebalkan, jadi tinggal kita tekan CTRL B. Nah, sudah menjadi tebal. Jika kita ingin menipiskan lagi, maka tinggal menekan CTRL B lagi. Nah, nanti dia akan kembali tipis lagi. Lalu selanjutnya itu CTRL C. Jadi kita harus ngeblok dulu, misalnya ini kita C. Berarti kita copy CTRL C. Nah, ini sudah mengcopy ya. Misalnya di sini kita paste, cara paste adalah CTRL V. Nah, jadi C itu gandengannya sama V. Lalu selanjutnya CTRL D. Ini adalah untuk mengganti atau menentukan yang berkaitan dengan font. Misalnya ini. Kita CTRL D. Nah, jadi dia akan menuju ke pengaturan yang di sini kita akan mengatur fontnya, mulai dari ini font stylenya berapa, size-nya berapa, ini fontnya apa, milih Times New Roman apa yang lain gitu. Lalu kita lanjut ke CTRL E. CTRL E ini adalah untuk menengahkan. Jadi sama fungsinya kayak yang ini. CTRL E atau center, nanti untuk menengahkan paragraf. Baik, kita lanjut ke CTRL F, yaitu menemukan frase atau kata. CTRL F. Nah, di sini kayak find itu yang ada di sebelah sini ya. Di home, lalu di sebelah pojok itu ada find. Nah, di sini untuk menemukan kata. Misalnya kita mencari kata dan, nanti akan ketemu. Nah, ini dan-nya ketemu. Dan. Lalu find next, coba. Nah, dan-nya ketemu lagi. Begitu. Ini adalah fungsi dari CTRL F. Kita lanjut CTRL G. CTRL G ini adalah untuk menuju halaman yang diinginkan. Jadi, kita menuju mana? Ke page, apa section-nya, apa line-nya, bookmark, atau comment. Nah, itu adalah fungsi dari G untuk menuju halaman yang kita inginkan. Lalu CTRL H itu untuk mengganti kata. CTRL H. Replace. Di sini tadi ya habis find itu ada replace, juga di sini ada replace, itu untuk mengganti kata. Misalnya dan dengan huruf kecil semua, kita ganti dengan dan dengan huruf kapital semua. Jadi semuanya nanti akan keganti. Replace all 136 kata dan dengan huruf kecil telah terganti dengan dan dengan huruf kapital semua. Sudah? Nah, terganti ya dan-nya. Lalu CTRL I. CTRL I ini untuk memiringkan, misalnya ini. Biasanya yang dimiringkan itu adalah kata-kata asing atau kata-kata yang penting. Misalnya ini, jadi harus kita blok dulu. Misalnya ini kita
miringkan jadi CTRL-I langsung, nah dia miring. Lalu selanjutnya adalah CTRL-J, itu justify. Nah ini fungsinya adalah untuk merata kanan kiri kan, misalnya ini masih rata tengah ya, ini mau kita rata kanan kiri kan, jadi tinggal CTRL-J. Nah sudah rata kanan kiri. Lalu CTRL-K di sini adalah untuk melingkan, misalnya kata makalah, ini kita linkkan ke suatu file atau dokumen, CTRL-K. Nah, ini. Entah kita memilih di web page atau di dokumen ini atau membuat dokumen baru. Misalnya kita linkkan ke musik atau kemana. Itu bisa ya. Jadi misalnya ini ke musik ya. Oke. Jadi nanti kalau kita pilih ini, nanti kita akan menuju ke yang dilinkkan tadi. Nah, cara memencetnya itu harus dengan CTRL dulu. Jadi kita pencet CTRL, nanti keluar panahnya. Nah, tinggal kita klik. Nah, dia menuju ke yang kita linkkan tadi. Begitu caranya. Oke, lanjut kita ke CTRL-L. Di sini adalah untuk merata kiri kan. Misalnya ini. Kita rata kiri CTRL-L. Nah, dia rata kiri. Yang kanan ini nggak lurus. Oke, lanjut CTRL-M, yaitu menggeser first indent ke kanan paragraf. CTRL-M. Ini nanti misalnya ya. Ini belum ke sini, misalnya ini masih ke sini, lalu kita CTRL-M kan. Nanti dia akan lurus sendiri ya, kalau CTRL-M itu. Lalu kita lanjut ke CTRL-N. Nah, CTRL-N ini untuk membuka dokumen baru. CTRL-N. Nah, kebuka kan dokumen barunya ya. Lalu CTRL-O. Nah, CTRL-O ini untuk membuka dokumen yang telah kita simpan. CTRL-O. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang saya simpan. Misalnya kita mau buka ya, oke. Open nanti. Itu fungsi dari CTRL-O. OP, CTRL-P ini untuk mengeprint. CTRL-P. Nanti akan keluar pengaturan untuk ngeprintnya ini semua, apa halaman sini sampai sini aja, terus ngeprintnya nanti tuh di copy apa enggak, pakai kertas apa, pakai print apa gitu, ada di sini semua. Jadi kita tidak perlu kesini lalu print, tinggal pencet CTRL-P. Lalu CTRL-P untuk menggeser first indent ke kiri paragraf. CTRL-K. Nah, ke kiri semua kan? Kiri semua ini. Lalu CTRL-R. Itu adalah rata kanan. CTRL-R. Nah, rata kanan dia. Dia nggak rata kiri ataupun justify atau center. Lalu T, yaitu menggeser hang indent dan last indent satu tab ke kanan. CTRL-T. Nah, CTRL-T ini kayak ke kanan semua, mulai dari sampai bawah-bawahnya juga. Mulai dari hang indent dan left indentnya satu tab itu ke kanan semua. Maaf, kanan ya, ke kanan. Lalu yang selanjutnya yaitu CTRL-U. Nah, CTRL-U ini sama kayak fungsi ini, yaitu memberikan garis bawah pada kata-kata yang penting. Misalnya ini ya, kita kasih underline, jadi kita tinggal CTRL-U. Nah, keluar garisnya di bawahnya. Lalu CTRL-UV. V ini paste yang tadi ya, jadi habis CTRL-C, lalu nanti kita akan teruskan dengan CTRL-V. V itu untuk mempaste atau untuk mengeluarkan hasil kopian kita. Lalu CTRL-W adalah mengeluarkan lembar kerja aktif. Jadi nanti kalau kita pencet CTRL-W itu kayak nge-close. Jadi nanti ada gini ya, kayak ini, close
yang di pojok ini ya. Nah, lalu CTRL-X itu adalah memindahkan teks yang dieksekusi. Misalnya ini, mau kita pindah ke bagian akhir sini. Gimana nih? Caranya di CTRL-X. Lalu misalnya kita pindah ke sini. Nah, misalnya kita pindah ke sini ya. Nanti tinggal CTRL-V. Nah, kalau X ini juga itu biasanya bergandengan dengan V. Karena X itu untuk memindahkan, jadi yang di tadi itu hilang kata-katanya. Atau yang dipindahkan tadi. Beda kalau C itu cuma menggandakan aja. Jadi yang digandakan itu tadi masih ada di tempat aslinya. Kalau X ini di tempat aslinya udah hilang. Tapi nanti muncul di bagian mana yang kita akan paste. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah CTRL-Y. CTRL-Y ini adalah redo atau membatalkan yang diandukan. CTRL-Y. Nah, jadi hilang tadi ya, yang kita batalkan tadi. Lalu CTRL-Z itu adalah undo. Nah, kita undo. Oke, yang huruf semua udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke CTRL-1. CTRL plus 1 atau angka 1. Nah, CTRL 1 ini untuk mengatur spasinya jadi satu semua. Yang kita blok aja. Misalnya yang ganti ya. Misalnya ini. Nah, ini kita CTRL 1. Jadi nanti spasinya dia akan 1. Nah, 1 itu kan rada mepet-mepet. Kalau CTRL 2 itu nanti spasinya 2. Kalau CTRL 5 itu spasinya 1,5 dan ini adalah yang biasanya dibuat dalam makalah atau dalam jurnal. Itu semuanya spasinya 1,5. Lalu F1. CTRL F1 ini itu untuk menampilkan. Ya, kita lihat ya. CTRL F1. Nah, jadi yang di atas ini semua itu hilang. Itu mengembalikannya gimana nih agar kelihatan lagi CTRL F1 lagi. Nah, nanti akan muncul. Oke, sekarang CTRL F3. Ini. Misalnya kita CTRL F3. Nah, CTRL F3 ini untuk menghilangkan. Jadi misalnya kita mau menghilangkan ini semua. Mulai dari sini. Mulai dari sini sampai sini. Misalnya kita mau hapus. Jadi CTRL F3 langsung. Nah. Atau bisa juga dengan langsung backspace. Atau yang lain. Ya, selanjutnya yaitu CTRL F4. Nah, CTRL F4 ini untuk menutup juga. Nah, ini sama kayak CTRL-W tadi. CTRL F4 ini untuk mengeluarkan. Atau nanti bisa langsung dipilih ini aja, close. Lalu CTRL F5 adalah merefresh komputer. Nah, biasanya itu kalau mau merefresh saat laptop atau komputer baru dibuka itu biasanya tekan F5. Bentar. Pencet. CTRL F5. Ini untuk merefresh. Lalu CTRL F6 yaitu untuk membuka Microsoft Word yang aktif. Nah, ini tuh kayak CTRL N juga nanti bisa di sini agar kita nggak ribet-ribet kesini new gitu ya. Jadi langsung. Lalu yang selanjutnya adalah CTRL F9. Nah, misalnya di tafsir Al-Muyassar ini kita kasih kurung kurawal. Kurung kurawal itu kurung yang bentuknya itu gimana itu? Ya gitu. Sebentar. CTRL F9. Nah, ini kurung kurawal. Jadi langsung ke otomatis dia ke kurung kurawal kan. Begini hasilnya nanti. Lanjut CTRL F10. Itu untuk mengatur ukuran lembar kerja.
CTRL F10. Nah, jadi di sini kita bisa mengatur lebarnya berapa, lalu tingginya seberapa, itu bisa kita atur di mana. Nah, itu fungsi dari CTRL F10. Lalu CTRL F12 itu kayak CTRL O. Jadi dia itu untuk membuka file yang telah kita simpan sebelumnya. Nah, baik, yang selanjutnya adalah CTRL plus tutup kurung kurawal tadi. Sebentar. Ini adalah fungsinya untuk memperbesar ukuran huruf. Misalnya ini, kita CTRL tutup kurung kurawal. Nah, lebih besar. Kalau mau mengecilkan itu CTRL plus yang buka kurung kurawal tadi. Nah, tambah kecil, dia semakin mengecil sampai yang kita inginkan. Nah, sampai kecil begitu. Lalu CTRL Shift F itu sama dengan CTRL D. CTRL Shift sama F. Nah, ini gunanya untuk mengatur font. Jadi kita mau fontnya itu font apa itu, kayak CTRL D tadi. Lalu lalu ALT tanpa CTRL ya. ALT sama P ini adalah untuk mengatur page layout. Jadi kita mau di sininya berapa, nah di sini berapa page stubnya. Jadi kita langsung ke page layout. Lalu CTRL ALTN. CTRL ALTN ini adalah untuk membuka dokumen kita itu menjadi draft. Kalau CTRL ALTO, CTRL ALTO ini untuk membuka halaman kita itu dalam bentuk outline. Ini outline. Lalu CTRL Enter itu untuk membuat halaman baru. Misalnya di sini di terakhir nih, kita mau buka halaman baru. Jadi kita langsung CTRL Enter aja. Nah, langsung kebuka kan halaman barunya. Nah, ini kosong. Lalu CTRL Home itu kembali ke awal dokumen. Nah, ini awal dokumen kita. Lalu CTRL End itu kebalikan dari yang home tadi, langsung ke akhir. Lalu CTRL ALT sama page down. CTRL ALT sama page down. Ini untuk ke bagian halaman itu yang paling akhir. Misalnya di sini kita mau ke bagian akhirnya dari halaman bab 4 ini. CTRL ALT sama page down. Nah, nanti kita langsung menuju ke bagian yang akhir. Mana tadi? CTRL ALT page down. Nah, langsung di terakhir halaman ini. Lalu CTRL ALT page up. CTRL ALT sama page up. Nah, nanti kita langsung ke bagian atasnya. Misalnya ini. Nah, itu tadi adalah fungsi CTRL dalam Microsoft Word. Nah, nanti pada video yang akan datang, saya akan menjelaskan apa fungsi dari icon-icon yang ada misalnya di home. Ini fungsinya apa, lalu insert fungsinya apa gitu. Jadi, tetap stay di channel saya, karena saya akan membagikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat. Mohon maaf dari saya jika ada kesalahan. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe jika memang itu dianggap bermanfaat. Baik, sampai jumpa. Assalamualaikum.